Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Suster dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua yang percaya kepada Tuhan ini, apakah benar-benar bahagia karena percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat? Kalau sampai kita tidak bahagia dengan iman yang kita punya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Suster dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua yang percaya kepada Tuhan ini, apakah benar-benar bahagia karena percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat? Kalau sampai kita tidak bahagia dengan iman yang kita punya, maka kita belum betul-betul beriman. Nah, rasanya kita di Kilit ini banyak yang tidak merasa bahagia karena iman. Buktinya apa? Kabeh tembeko kole liliak musik. Sotor ngernia padahal orang Katolik. Nah, kita tidak bahagia dengan iman. Karena apa? Kita memang tidak betul-betul percaya kepada Tuhan. Kalau kita betul percaya kepada Tuhan, sebenarnya kita itu kelimpahan kebahagiaan hidup. Karena apa? Kita itu diundang Tuhan untuk percaya supaya kita bisa bahagia. Sumber kebahagiaan itu bisa dengan baca kitab suci. Makanya dulu kalau habis baca Injil, pasti ada kata-kata begini, "Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Nah, orang baca kitab suci supaya bahagia. Tapi banyak orang tidak bahagia karena memang tidak baca kitab suci, apalagi memaknai kitab suci. Kemudian kalau kita terima hosti, sebelum kita terima hosti kan ada kata-kata begini, "Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba." Berarti kita terima hosti supaya kita bahagia.
Saya selalu bilang di umat saya, baik di Mataram atau waktu di negara atau di mana saja saya bertugas, kamu sebenarnya tidak kesepian dalam hidup kalau rajin ikut misa. Karena misa itu saat di mana kita dianugerahkan kebahagiaan oleh Tuhan. Apalagi jadi orang Katolik itu istimewa karena punya sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi itu merupakan perjamuan surga yang ada di dunia. Nah, kalau kita mati, kan kita mau masuk surga, namanya bahagia abadi. Nah, sebenarnya tidak susah kita untuk masuk dalam kebahagiaan abadi. Yang penting kita selalu mencicipi tubuh Kristus dan darah Kristus. Jadi semua orang kalau mati pasti doanya mohon kebahagiaan kekal bagi. Kita tunggu mati baru berdoa, sementara hidup tidak jelas jadi Katoliknya. Ada misa tidak pergi, ada misa tidak ikut. Padahal misa itu investasi untuk masuk surga. Kita sih beruntung karena kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan yang sudah nyata dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini itu istilahnya inkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sehingga sebenarnya kita bisa melihat Allah kita dalam diri Yesus. Nah, mungkin juga kita tidak melihat Yesus secara langsung seperti zaman-zaman para rasul. Tetapi Yesus kan sudah bersabda bahwa ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku jadi orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Berarti Yesus itu sudah terjelma dalam diri orang-orang. Seperti itu. Tidak perlu kita lihat lagi Yesus, karena Yesus sudah menjelmakan diri. Nah, kita ketika sudah dibaptis menjadi murid Kristus, apalagi tambah dengan makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kita juga adalah bentuk kehadiran Kristus yang lain. Maka tidak perlu lagi cari Yesus itu ada di mana, sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Apalagi kita itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Maka kita ini mau model seperti Ikas, mau model seperti Pak Lores, mau model seperti Om Adi, yang tidak ada potongan, tetap itu adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan mereka seperti gambar dan rupa Allah. Saya selalu bilang di orang-orang yang bukan Katolik, karena kita kan sering dialog dengan agama lain. Saya bilang, coba kalau kita betul paham bahwa siapapun diciptakan di dunia, diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, apapun agamanya. Tuhan tidak menciptakan kita dengan cinta yang berbeda, cinta yang sama. Bahwa kemudian ada yang namanya orang Muslim, ada orang Hindu, ada orang Katolik, ada orang Protestan, ada orang Buddha. Itu kan label manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Tuhan hanya menciptakan manusia dengan cinta. Maka yang paling penting, apapun agamanya, hidupkanlah cinta itu. Dan pandanglah setiap orang sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret. Kalau kita melihat sesama itu sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret, tidak ada perang antara agama. Tidak ada konflik antara agama. Tapi untuk kita yang tinggal di daerah yang tidak banyak agama, yang banyak Katoliknya, sebenarnya kita perlu juga paham bahwa siapapun yang ada di sekitar kita adalah gambar dan rupa Allah. Kalau itu yang kita percaya dan kita tanamkan dalam hidup, memang pocu tahu. Karena eme pocu Om Adi laku sama dengan pocu Morin. Eme tombo Papa Farni laku sama dengan tombo Morin. Makanya Yesus bilang apa? Perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Karena setiap pribadi itu bentuk kehadiran Allah yang konkret. Masalahnya kita tidak sampai segitu imannya. Jadi keraguan Thomas sebenarnya sebuah penegasan untuk kita mengerti bahwa tidak perlu lagi kita cari tahu di mana Allah itu seperti apa modelnya, karena kita semua adalah bentuk kehadiran Allah yang konkret. Nah, dari Thomas ini sebenarnya kenapa dia ragu dengan Yesus yang datang mengunjungi murid-muridnya setelah ia bangkit? Karena memang watak dan karakternya Thomas itu kalau dicerita para rasul, dia itu termasuk kategori rasul yang dia itu nelayan pembantu istilahnya. Karena itu dia serba kekurangan. Orang yang kekurangan biasanya susah untuk percaya sesuatu informasi. Dan itulah yang terjadi dengan Thomas.
kalau ada berita baru, dia tidak mudah percaya. Dia harus bisa melihat. Karena sederhana secara berpikirnya. Dia baru percaya kalau dia lihat. Kalau dia tidak lihat, dia tidak mau percaya. Itulah yang kita dengar dalam Injil. Tapi juga dia orangnya berani. Berani untuk berbicara apa adanya. Daripada pura-pura kan. Daripada kita pura-pura percaya padahal tidak. Pura-pura beriman padahal tidak pernah berdoa. Dia apa adanya. Dia tidak percaya. Dia bilang, saya tidak percaya kalau saya tidak lihat. Makanya Yesus sendiri datang untuk menunjukkan diri kepada Thomas. Nah, Thomas ini sebelum cerita tentang kebangkitan dan setelah kebangkitan seperti yang kita dengar dalam Injil, dia juga orang yang waktu malam perjamuan terakhir ketika Yesus bicara begini, aku akan kembali kepada Bapa dan ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu bisa datang. Terus dia yang tanya, memangnya kau kemana Yesus? Aku akan kembali kepada Bapa. Akulah jalan untuk kepada Bapa. Terus bagaimana kami bisa jalan bersama engkau? Jadi ini hal-hal yang memang Thomas itu mau percaya kalau ada bukti. Dan untuk kita, untung ada Thomas. Kalau Thomas tidak ragu seperti gini dulu, pasti juga kita tidak percaya bahwa Yesus betul sudah bangkit. Karena ada Thomas yang ragu dan Yesus memberikan kepastian jawaban, makanya kita bersyukur sekarang orang yang percaya tanpa melihat. Sampai-sampai Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, dalam bacaan pertama, Santo Paulus bicara kepada umat di Efesus, iman kita itu dibangun di atas dasar para rasul dan para kudus, dan dengan demikian kita menjadi anggota keluarga Allah. Itulah kenapa gereja Katolik itu punya sifat apostolik. Kan sifat agama Katolik kan satu, kudus, Katolik, apostolik. Satu itu karena punya satu pemimpin, Yesus Kristus. Kudus itu karena gereja Katolik itu gereja untuk orang berdosa supaya dikuduskan. Kemarin waktu kami JOM Kadekenat, anak-anak muda itu tanya begini, apakah orang muda bisa menjadi kudus? Jawabannya, kalau mau jadi orang kudus memang tidak bisa. Orang-orang kudus seperti Thomas mereka dulu kan belum hebat juga imannya. Baru mereka jadi orang kudus setelah lama mereka mati. Prosesnya ada namanya beatifikasi, ada kanonisasi, baru jadi orang kudus. Tapi bahwa kita bisa terarah kepada kekudusan, bisa dimulai di dunia ini. Makanya kalau kita misa, wajib itu ada nyanyian kudus, 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 karena waktu itu kita bersama para kudus di surga, memuji dan memuliakan Allah. Dan misa seperti ini adalah proses pengudusan kita karena kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga misa itu sebenarnya perjamuan untuk orang berdosa, bukan untuk orang suci dan kudus. Selalu saya bilang ke umat saya di Mataram atau dimanapun, kamu jangan berpikir bahwa karena kamu berdosa, kamu makin jauh dari gereja. Karena kadang-kadang kita berpikir begini, sudah lama saya tidak ke gereja Romo, sudah berdosa sekali, saya tidak layak. Saya bilang justru karena itu makanya kau perlu datang. Karena di gereja itu nanti kau lihat salib seperti begini. Itu artinya Yesus itu tunggu kita orang berdosa, datang mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Makanya waktu misa, pertama sekali apa? Saya mengaku atau doa tobat. Kita yang datang karena kita berdosa, kita mau dikuduskan oleh Tuhan. Dan untuk kita semua, kita punya peluang untuk menjadi kudus atau menuju kekudusan. Semua orang itu yang sudah dibaptis bisa punya peluang untuk menuju kekudusan. Waktu itu Bapak Uskup jawab bahwa bukan hanya kami rohaniwan dan rohaniwati saja yang bisa menjadi kudus. Kamu orang muda juga bisa menjadi kudus. Yang penting merasa diri berdosa dan kuat dalam hidup beriman. Dan memang kalau kita datang ke gereja, ikut misa, kan karena kita tidak layak dan kita berdosa, makanya kita terima tubuh Kristus. Makanya kan bilang, ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Karena kita tidak pantas, perlu ke gereja. Ada yang berpikir, saya tidak pantas ke gereja. Ya, justru karena itu makanya kau datang. Di Mataram, pernah ada satu bapak tua yang bilang gini, kan kami kan di sana dibagi sama prodiakon juga, ini komuni. Bilang, Romo saya tidak mau terima di prodiakon. Bilang, kenapa? Masa dia sebelum pergi bagi komuni, dia pergi sama istrinya gandengan sama istri masuk ke gereja. Dia bilang, emang kenapa? Tidak bisa itu Romo.
Saya bilang, kok kau cemburu karena dia gandeng sama istrinya? Kan bagus itu. Dia gandeng istrinya. Yang tidak bagus itu dia gandeng istri orang. Itu baru tidak bagus. Kalau dia gandeng istrinya sendiri, itu bagus. Tapi bagaimana itu rumah habis itu dia bagi komuni? Tidak apa-apa, dia kan cuma bantu bagi. Nah, sekarang saya tanya kamu, waktu kamu mau terima komuni, bagaimana doanya? Kan gini doanya, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Bukan begini, ya Tuhan, itu prodiakon tidak pantas bagi komuni. Kan tidak begitu doanya. Jadi lebih penting itu kembali ke dalam diri, untuk menemukan diri kita berdosa, makanya kita perlu dikuduskan. Dan kita dengan rahmat sakramen baptis, serentak menjadi imam, nabi, raja. Imam itu supaya kita saling menguduskan. Maka di dalam rumah keluarga kecil juga, semua orang kan sudah dibaptis, berarti bisa jadi imam untuk saling menguduskan. Maka saling mendoakan itu proses saling menguduskan. Kamu juga kan doa untuk kami, berarti untuk menguduskan kami juga. Kami berdoa untuk kamu juga untuk menguduskan kamu juga. Jadi untuk saling menguduskan. Nah itulah alasan utama kenapa Gereja Katolik itu bersifat satu, kudus. Katolik itu artinya universal, dan apostolik artinya Gereja Katolik dibangun di atas dasar para rasul. Darah para rasul inilah yang menjadi fondasi dari gereja. Makanya gereja ini kuat. Itulah yang membuat Gereja Katolik itu beda dengan Gereja Protestan. Gereja Katolik kan dibangun di atas dasar Santo Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kalau teman-teman Gereja Protestan kan mereka tidak punya rasul. Makanya memang gampang juga ininya pecah, dan gampang juga ininya terpisah. Kalau Gereja Katolik susah. Apalagi sekarang kan Paus ke 267 pengganti Petrus. Coba lihat, dunia punya daya tarik dengan Paus. Pemimpin yang dunia itu kagum cumanlah Paus, dan itu adalah wakil dari Yesus yang melanjutkan tugas para rasul untuk menjadi dasar gereja. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, alasan kenapa Gereja Katolik itu dibangun di atas dasar para rasul, supaya dia kokoh dan kuat. Maka kita hari ini kan kita merayakan pesta para rasul. Bersyukurlah kamu yang hari ini bisa merayakan misa bersama para rasul. Kami di Mataram, sejak saya pindah, mulai saya buat kebijaksanaan, kalau ada hari raya, pesta, orang kudus di luar hari Minggu, misalnya sore hari. Maksudnya supaya banyak umat yang datang. Misa sore. Supaya umat juga mengerti apa artinya orang kudus dan para rasul untuk hidup beriman dan menggereja. Kita kan tunggu hari Minggu saja. Makanya banyak dari kita yang tidak tahu orang kudus, para rasul, padahal mereka semua adalah pendoa-pendoa untuk makin menguatkan iman kita. Maka marilah pada kesempatan ini kita bersyukur untuk rahmat Allah karena diberikan kesempatan kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Dan semoga Santo Matias bersama para rasul selalu berdoa dan menjadi sumber kekuatan untuk iman kita makin kuat dan teguh dalam hidup dan perjuangan ke depan. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan dengan persia yang bagi Ku renungkan sabda Tuhan, indah menyejukkan hati. Ku ingin terbang bersamanya dalam haribaan cintanya. Bahagia hatiku, hatimu mendengar sabdanya. Beri kekuatan, kelembutan cinta, ku rasakan kehadirannya. Indah bagai air yang mengalir, suci bagai cahaya mentari.